Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa husni ma'unatihi tanbul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi dzawin nufusit tahirat, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wal ulama'i wasyuhada'i was sholihin wa ila jamil malaikatil muqarrabin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bisanin la yaumiddin wa ila jamassahina wa muallimina mu'adzibina wa jami'il mu'allif kutub allati ta'allamnaha wa 'alamnaha wa jami' abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sanhasah ila asyah al-alim al-alamah asyadiri alif kitab Nailur Roja wa Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad al-Hadrami wa ila Kiai Haji Muhammad Yunus nafa'anallah bihim wa bi'ulumihim fid dharain. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Walaysa narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak ya'umudun ya wadin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana ya dzal 'ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Nas'aluk wali yuqim al-'adla kay nastaqim ala hudakal qawim wa la nuti'ul la'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya
Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Ya Rabbana ya mujib anta sami'ul qarib dhaqal wasi'ur rahib fanzur ilal mu'minin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Rabbi isqina khaitha'am nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli 'am ala mamarris sinin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Rabbi ihyina syakirin wa tawaffana muslimin nub'ats minal aminin fi sumratis sabiqin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Bijahi Thahar Rasul jud Rabbana bil qabul wahab lana kulla sul Rabbi istajib li amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Ataka Rabbi jasil wa kullu fi'lik jamil wa fik amalna tawil fajud ala tami'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Ya Rabbi dhaqal hinaq min fi'li ma la yutaq famnun bifakil khalaq liman bidambih rahin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Wahfir likullin dunub wastur likullil uyub wakshif likullil kurub wakfi azal mu'ziyin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Wakhtim bi ahsan khitam idza danal insiram wa hana hinul himam wa zad rashkhul jabin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Thumma salatu wassalam ala syafi'il anam
والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Hadirin hadirat serta para pemirsa kaum muslimin dan muslimat semuanya saya hormati dimanapun saat ini sedang berada. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bersama dapat kembali berjumpa dalam kajian online kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Asy-Syadili. Mudah-mudahan kitab ini membawa manfaat barokah bagi kita semua fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneruskan pembahasan tentang rukun-rukun sholat, di mana kita sampai pada rukun yang ke-13 tentang tasyahud akhir. Kita akan membahas seputar syarat-syarat sahnya dalam melakukan tasyahud akhir yang tentunya akan menjadi syarat sahnya sholat atau menjadi rukunnya sholat yang menyebabkan sholat kita diterima, atau kewajiban dalam sholat yang menyebabkan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam terjemahan bisa dicari masih seputar rukun-rukun sholat, menjelaskan tentang rukun sholat. Ats-tsani asyara qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Ats-tsani asyara at-tuma'ninatu fihi. Rukun salat yang nomor 12 adalah saya ulang, ats-tsalitsa asyara at-tasyahudul akhir. Rukun salat yang nomor 13 adalah at-tasyahudul akhir, tahiyat akhir. Oke. Rukun sholat berarti perkara yang harus dikerjakan dalam sholat, tidak boleh kita tinggalkan. Kita harus meyakini bahwa sholat merupakan kewajiban yang harus kita jalankan. Sholat 5 waktu hukumnya fardhu ain, masing-masing dari kita wajib mengerjakan, tidak boleh diwakilkan. Beda dengan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah hukumnya fardhu kifayah, artinya sebagian dari kita mengerjakan sholat jenazah, yang lainnya yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Kalau sholat 5 waktu hukumnya fardhu ain, setiap dari kita wajib mengerjakan, baik laki-laki maupun perempuan, apabila dia sudah mukallaf akilun balihun, punya akal, sudah baligh. Kecuali kalau seorang wanita sedang berhalangan menstruasi, baru di situ dia tidak boleh mengerjakan sholat. Kalau tidak mengerjakan sholat, resikonya kembali pada diri sendiri. Allah akan memberikan balasannya. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun akan diberikan balasan atas maksiat yang dilakukan dengan meninggalkan sholat. Sholat hanya 5 waktu, hanya 5 waktu. Jangan sampai dikurangi lagi. Hanya 5. 5 kok hanya? Ya hanya 5. Soalnya tidak setiap waktu kita sholat, hanya 5 kali dalam sehari semalam. Jangan dikurangi, subuhnya dikurangi, atau asarnya dikurangi. Tinggal berapa? Hanya 5 kok. Maka harus kita niatkan dalam hati kita ingin selamat dunia dan akhirat. Salah satu usaha kita mengerjakan yang diperintahkan Allah yang berupa sholat. Ingat mati itu kapanpun bisa terjadi. Allah merahasiakan kematian kita. Allah tidak menyampaikan ke kita kapan kita matinya. Apa hikmahnya ketika Allah tidak menjelaskan kapan waktunya kita mati? Hikmahnya adalah agar setiap saat kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Agar setiap saat kita itu mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Lek diomongi mati ini setahun kas misalnya. Sampeyan saiki sik nyantai-nyantai, ngantek sik setahun naik.
seneng mangan ndak iso turu guys. Dijak ngobrol wis nyambung kan. Karena roh matine deket. Makanya kita harus paham hikmahnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian kita. Wa matatri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu. Wa matatri nafsun, tidak ada orang yang tahu di mana dia akan mati, di bumi mana dia akan mati. Hikmahnya adalah agar kita terus-menerus senantiasa mempersiapkan bekalnya kematian. Ini yang harus kita pahami. Jangan lalai. Di saat kita lalai, wis tidak tahu ibadah, kayak ini ngelakoni maksiat, terus mati. Kehidupan di akhirat selamanya, di dunia ini hanya sementara. Sehingga kita harus berpikir betul bagaimana apa yang membuat kita selamat untuk kehidupan akhirat kita nantinya. Termasuk sholat. Dalam mengerjakan sholat, kita harus memahami apa yang harus kita lakukan dalam sholat. Ada syarat dan rukunnya sholat, ada syarat-syarat sholat di perkara yang dikerjakan sebelum mengerjakan sholat. Dan ada rukunnya sholat, perkara yang harus dikerjakan di saat mengerjakan sholat. Rukun sholat, perkara yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan, sholat kita menjadi batal. Salah satunya, rukun yang ke-13 ini apa? At-tasyahudul akhir, tahiyat akhir. Ada tahiyat akhir, berarti ada tahiyat awal. Yang perlu jenengan pahami, nggih nyuwun saya mboten kok goblok nih jenengan mboten. Tahiyat awal niku hukumnya sunnah. Lek jenengan rumangsa wajib yus goblok berarti ngono ae. Tahiyat awal hukumnya sunnah. Kok nganggep tahiyat awal wajib berarti ya goblok. Ndak paham. Ada tahiyat akhir, yang rukun itu tahiyat akhir. Yang bukan rukun tahiyat awal. Apa yang hadir di sini masih menganggap tahiyat awal wajib ya? Ndak kan? Tapi ninggalin tahiyat awal wani ndak? Ninggalin tahiyat awal mikir-mikir ya. Bingung, rong tahiyat awal kok kadung ngadeg piye to iki kan. Mesti ngoten. Karena belum begitu memahami bagaimana statusnya tahiyat awal. Tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Sunnah ab'ad. Kalau kita meninggalkannya, kita cukup menggantinya dengan sujud sahwi, tidak menjadikan batalnya sholat kita. Yang wajib tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu wajib. Kemudian pertanyaannya, tahiyat akhir itu bacaan apa? Mari kita bahas di sini. Jadi yang harus kita paham terlebih dahulu, tahiyat akhir itu hukumnya wajib, tahiyat awal hukumnya sunnah. Ini harus kita pahami. Sehingga andaikan kita meninggalkan tahiyat awal, jangan balik lagi kalau sudah berdiri. Sudah berdiri, Allahu Akbar, krono lali ngadeg. Niki pun bingung. Sunnah tak bablasno. Terus caranya gimana? Nanti sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Kok jenengan balik sudah berdiri kalingan urung tahiyat awal, kemudian kita kembali duduk, batal sholat kita. Karena kita sudah masuk di wajib, perkara yang rukun berupa berdiri, kita mundur mengulang perkara yang sunnah, meninggalkan yang wajib untuk melakukan yang sunnah. Ini akan membatalkan sholat. Lek ndak paham, balik tenan. Apa nih dadi imam, ngisin-ngisin gitu, dadi imam ngoten. Makmume kan subhanallah subhanallah. Imame krono lali ndak tahiyat awal. Basane balik wis mufaraqah mawon lek ngoten nggih. Sesok-sesok ngoten diomongi. Ojo ngoten Pak Imam. Sampane wis ngadeg wis terusne ae. Pak Imame sing kurang ngaji nggih. Tahiyat akhir hukumnya wajib. Berarti kalau kita tidak melakukan tahiyat akhir, ini akan batal salat kita. Terus tahiyat akhir itu bacaan yang mana? Ini harus kita pahami. Banyak orang yang tidak paham tentang tahiyat akhir itu yang bagaimana. Maksud saya, mungkin yang sunnah dianggap wajib. Sebenarnya tidak sampai ke yang sunnah menjadikan wajib. Kita baca, at-tasyahudu fil asli ismun li syahadataini faqat. Kata tasyahud, bahasa Arabnya tahiyat itu tasyahud. Kita mengatakan tahiyat kenapa? Karena ada bacaan at-tahiyatul itu loh. Kalau bahasa fikihnya tasyahud. At-tasyahud itu asalnya nama dari syahadatain, nama dari dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di dalam tahiyat itu ada syahadat, sehingga tahiyat itu disebut dengan at-tasyahud. Tasyahud akhir, tahiyat akhir.
Summa utliqa ala tasyahud al-ma'ruf listimalihi alaihima. Kemudian kata tasyahud digunakan untuk menamakan tasyahud yang diketahui di mana dalam tasyahud itu memuat syahadat dua, memuat syahadat dua. Tahiyat memuat syahadat dua. Berarti bacaan tahiyat mulai dari at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ. Karena namanya tasyahud pasti mencantumkan syahadat. Syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama dengan tahlil, tahlilan mencantumkan la ilaha illallah. Kok enek tahlilan tanpa maca afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah urung tahlilan ngono ya. Tahlilan renek ngotenane ora jeneng tahlilan. Kalau tahlilan itu harus ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena tahlil itu ya la ilaha illallah, tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar dan seterusnya. Al-ma'na anna tsalitsa asyara min arkani shalah at-tasyahhudul ladzi yu'ta biha akhiraha. Artinya sesungguhnya rukun yang nomor 13, yang ke-13 dari rukun-rukunnya salat itu adalah tahiyat yang dijalankan di akhir salat. Jadi tahiyat, tasyahud yang dilakukan di akhirnya salat. Jadi menjelang salam. Karena salat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Apa yang disebut dengan salat? Ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Akhir daripada salat salam. Awal dari salat takbir Allahu akbar, takbiratul ihram. Tahiyat akhir dibaca menjelang akhir salat. Berarti dibaca sebelum salam. Kemudian untuk persyaratan sayu'lamu mimma ya'ti dan akan diketahui pada yang akan datang. Yang berikutnya wa yustaratu ayyakuna bil arabiyah, dan disyaratkan di dalam tahiyat itu menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh kita tahiyat pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau menerjemahkan ketika kita memang bisa bahasa Arab. Baru fa'in ajasa tarajjama anil maksur faqat. Fa'in ajasa, andekan dia tidak mampu dengan bahasa Arab, tidak mampu itu bisa jadi dikarenakan dia baru masuk Islam utawa saking nemene wonge wis belajar bolak-balik panggah ndak iso. Kalau ndak mampu fa'in ajaza tarajjama, kalau tidak mampu maka terjemahkan. Namun yang diterjemahkan anil maksuri faqat, hanya sebatas yang warid yang datang dari kanjeng Nabi saja. Tidak boleh lebih. Apakah ada yang warid dan ada yang tidak? Jawabnya ada. Yang dimaksud dengan yang warid adalah aqallut tasahud, tasahud yang paling minimal. Untuk tasahud yang paling minimal ini wajib kita membacanya dengan benar. Harus dengan benar, tidak boleh salah hurufnya, panjang pendeknya, dan tidak boleh berkurang tasdidnya. Sampai kurang tasdidnya, bacaannya batal, sholatnya pun akan menjadi batal. Karena ini rukun qauli, ngerti lho. Rukun qauli itu rukun atau perkara yang wajib dilakukan pada sholat yang berupa ucapan. Ada berapa? Ada 5 kan? Pertama takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang kedua bacaan Al-Fatihah, yang ketiga bacaan tahiyat, yang keempat bacaan sholawat, yang kelima bacaan salam. Ini rukun qauli, membacanya harus benar. Hati-hati kalau salah, sholat kita tidak sah. Dalam tahiyat, ini yang harus benar adalah aqallut tasahud, tahiyat yang paling pendek, tahiyat yang minimal. Apa tahiyat yang minimal? At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
tahiyat yang minimal nggih. Ini harus benar. At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini yang minimal. Tahiyat minimal ngeten niki biasanya dipakai ketika kita sholat yang cepat, misalkan tarawih pengen ndang-ndang selesai. Tahiyatnya sing joget doang. Pakai tahiyat yang pendek. Tahiyat yang pendek ini harus benar dalam membacanya. Harus sesuai antara tulisan dengan bacaan. At-tahiyatu. Enggak boleh dibaca at-tahiyatu, enggak boleh. Ada 2 tasdid. Tasdidnya harus dicantumkan semuanya. Tasdid di dalam tahiyat itu jumlahnya ada 21. 21. Di antaranya adalah at-tahiyatu. Ini perhatikan nggih. At-tahiyatu. Enggak boleh at-tahiyatu. Nah. Niki bukan permasalahannya kalau kita jadi imam loh. Kita sholat sendirian itu ya seperti ini sholatnya. Harus benar. At-tahiyatu. Ada 2 tasdid. Kemudian at-tahiyatu lillahi. Lillahi. Tasdid lagi. Salamun alaika ayyuhan. Ayyuhan. Tasdid. Ayyuhan nabiyyu. Nabiyyu. Yaknya ditasdid. Warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tasdid. Kemudian asyhadu alla. Enggak boleh anla, harus Allah. Kok enggak ditasdid dibaca asyhadu anla. Ini sudah batal bacaannya. Kalau enggak diulang salatnya yang batal. Asyhadu alla ilaha illallah. Tasdid. Wa anna muhammadar rasulullah. Ini tahiyat yang minimal, membacanya harus benar-benar sesuai. Maka kalau kita belajar Al-Quran, yang awal diajarkan itu biasanya 1 Fatihah, 2 tahiyat. Tidak langsung diajari Al-Quran. Dibenarkan dulu bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca dalam sholat atau bacaan dalam sholat, termasuk tahiyat selain Al-Fatihah. Jenengan harus paham. Kalau tidak paham, kita hanya ngawur dalam mengerjakannya. Berapa sholat yang sudah kita kerjakan ternyata tidak sah. Ternyata sholat kita tidak diterima. Akhirnya harapan mendapatkan pahala tidak terwujud. Anggapannya kita sudah banyak bekalnya, ternyata tidak ada bekal yang kita bawa. Gara-gara salah dalam mengerjakannya. Jadi sekali lagi ada tahiyat yang pendek dan ini harus ya, aqallut tasahud. At-tahiyatu lillah salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini tahiyat sing wajib, sing paling pendek. Kemudian kita disunahkan menambahkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, ini ku tambahan. Tambahan itu sunnah. Jadi walaupun kita tidak mengatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, langsung mengatakan at-tahiyatul lillah, sudah sah tahiyat kita. Sarungnya tidak tahu ya? Sebelumnya tidak tahu ya? Sebelumnya tidak tahu. Itu ngoten niki ya. Sajane ora angel ngoten. Sing angel iki krana ndak eruh ngoten lho. Kalau sudah tahu ya lah hanya gitu aja kan gitu. Kemudian tambahan lagi di mana? Di salam. Biasa tahiyat kita yang kita baca itu tahiyat yang plus sunnahnya. Karena dulu orang tua kita ngajarin untuk guru-guru kita di musola atau di masjid itu ya ngajarin itu tidak hanya yang wajib, yang sunnah juga. Sama dengan kasus kita wudhu, mengusap telinga itu selama ini kita anggap wajib. Karena waktu kita belajar itu diajarkan juga mengusap telinga. Padahal orenek fardune wudu mengusap telinga itu tidak ada. Fardunya wudu ya niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap
bagian rambut kepala, basuh kaki, tartib kan ngoten. Mengusap telinga ndak ada. Tapi guru kita memang luar biasa. Mengajarkan kita tidak hanya dibatasi yang wajib, yang sunnah pun juga diajarkan. Akhir lek wis kulino, masoroh lek wis sunnah, ndak wani ninggal nih makanya. Walaupun sudah tahu bahwa itu sunnah. Sama dengan tahiyat seperti ini. Walaupun yang sudah kita praktekkan itu ada sunnahnya, bukan berarti kemudian kita kurangi. Tapi paling tidak dengan adanya tahu seperti ini, di waktu-waktu musuh imam sing cepet, awake ora ketinggalan terlalu jauh, ngoten lho. Nek jenengan musuh imam sing cepet terus sampean tahiyat dawa, ya akhirnya kepondet-pondet. Ketinggalan jauh nggih. Pakai tahiyat yang pendek nggih. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wis keliwat piro nggih. Ada pengurangan wisan, pengurangan kalimat sehingga menjadikan yang kita baca itu tidak terlalu panjang. Tambahan yang lain, assalamu alaika, alnya itu tambahan. Wajib salamun alaika, tidak ada alnya, ditambahkan sunnah. Ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu, wajibnya salamun alaina, sunnah menambahkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tambahan lagi asyhadu alla ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita tambahkan asyhadu yang kedua. Membaca asyhadu yang kedua hukumnya sunnah. Jadi sekali lagi, tahiyat yang wajib yang harus benar, ini syaratnya harus benar. Syaratnya harus benar. Lek ndak benar, salatnya ndak sah. Harus menjaga hurufnya, menjaga tasdidnya ya. Harus didengar oleh diri sendiri. Ada suara yang keluar. Makanya jangan biasakan sholat dengan diam. Kalau diamnya diam di saat kita rukuk sujud tidak masalah. Kan sunnahnya mencatat dzikir, kita bacanya diam, tidak gerakkan bibir kita, tidak kita gerakkan. Tapi kalau giliran diam itu di bacaan Fatihah, diam kita di bacaan tahiyat, bermasalah besar. Karena itu rukun atau perkara yang wajib kita lakukan pada saat sholat yang berupa ucapan. Namanya ucapan harus ada bunyi, ada suara yang keluar. Bedanya kalau sholat yang maghrib awal sani, rakaat pertama kedua itu bacaannya keras. Ketika sholat duhur bukan berarti tidak dibaca namun dengan membaca pelan. Beda loh, tidak membaca dengan baca pelan. Pelan itu berarti suaranya tidak terlalu keras. Masih keluar suara, namun suara tidak keras. Mengeraskan suara, ada suaranya keras. Tahiyat ini bagian yang harus kita baca dengan mengeluarkan suara dan kita mendengarnya. Jenengan kok tahiyatnya dibatin, akan menjadikan batalnya sholat. Tidak sah sholat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika. Seperti itu. Walaupun di samping kita ada jamaah, ada makmum, kita harus tetap keluar. Misalkan jenengan beralasan, saya tuh takut mengganggu samping saya. Sekarang sudah diajari oleh Allah untuk menjaga jarak. Tidak ada yang terganggu. Kalau asalnya memang dianggap mengganggu. Jaga jarak 1 meter kok. Kita baca agak keras pun tidak masalah. Walaupun rapat barisannya, kita tetap mengeluarkan suara. Ya kita bisa mengukur kira-kira yang tidak sampai mengganggu seperti apa. Yojo terlalu banter banget yojo. Pokoknya tetap harus ada suara. Jangan karena alasan takut mengganggu jamaah yang ada di samping kita, kemudian kita diem tidak bersuara sama sekali. Resikonya batal sholat kita. Paham ya? Ya. Penting ya. Tidak paham itu akhirnya apa repot. Untungnya ngaji teko mati ndak roh. Lah dengan syukuri. So ngaji niku jenengan syukuri tenan. Jenengan syukuri. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Saman maca ayyuhan nabiyyu wis dadekne batal salat lho. Ayyuhan nabiyyu tasdid. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah.
Nah, ini asyhadu alla ilaha illallah, kita ini illallah, mulai tangan kita, jari kita nggih, jari telunjuk ini diangkat. Sebelumnya posisi tangan seperti ini, nggih. Tangan seperti ini. Nah, seperti ini, siap-siap. Sampai illallah. Nah, ini illallah diangkat. Tidak usah seperti ini, nggih. Angkat titik air rada doyong ngoten. Ngene yo enek anu kok malah nyasang. Illallah seperti ini. Ini kesunahannya, nggih. Kesunahannya jari kita isyarah illallah. Nggih. Kemudian kita memandangnya, nggih. Kita melihat, nggih. Kita lihat, nggih. Kita lihatin tanpa digerakkan, nggih. Jadi sunnah memandang ini jari telunjuk yang kita angkat sedikit ketika ilallah. Jadi sebelumnya kan kita memandang tempat sujud. Tempat sujud, kepala menunduk ke tempat sujud, waktu duduk pun juga demikian. Tapi ketika kita mengatakan illallah, pandangan kita ke jari telunjuk ini. Ini tidak perlu digerakkan. Tidak perlu digerakkan. Jenengan mungkin tanya-tanya nggih. Kok anak wong sing digerakkan, anak sing ora. Oh. Kita baca dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Was-sahih allati qatta'a bihil jumhur. Allati qatta'a bi jumhur. Qaul yang sahih yang mana disepakati oleh ulama besar, jumhur, besar-besarnya ulama, annahu la yuharrikuha. Jari tidak digerakkan. Falau harakaha kana makruhan. Andekan digerakkan maka hukumnya makruh, wala tabtulu sholatuhu, dan tidak batal sholatnya. Tidak batal, tapi makruh. Kenapa tidak batal? Li'annahu amalun qalil, dikarenakan menggerakkan jari ini merupakan pekerjaan yang sedikit, gerakan yang sedikit. Jenengan kukur-kukur, lek kukur-kukur ngeten sampai 3 kali berturut-turut batal, tapi sampai plek sing ngukur. Nah, seperti ini. Ini berapa kali pun tidak masalah. Sama tadi, menggerakkan di saat kita tahiyat akhir. Tidak batal, tapi makruh. Menurut jumhurul ulama. Menurut ulama yang mayoritas. Jadi kebanyakan ulama mengatakan bahwa hukumnya makruh. Berarti cukup diangkat sedikit, dipandang. Kemudian pertanyaannya, sampai kapan ini diturunkan? Kita lihat di dalam kitab Fathul Mu'in. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan wa idza matuha yirafu, jadi terus diangkat, fala yatauha bal tabqa marfu'atan illal qiyam. Tidak diangkat, tidak diletakkan sampai dengan orang berdiri nisbatnya tahiyat awal. Jadi ketika selesai, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru ketika mau berdiri itu diturunkan. Diturunkan di saat mau berdiri ketika tahiyat awal. Tahiyat akhir awis salam, jadi sampai dengan salam. Saya mengatakan sampai salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah, masih diangkat. Assalamualaikum warahmatullah, masih diangkat. Baru setelah kembali diturunkan. Ini kesunahannya, kesunahannya. Walaupun tidak seperti itu, tidaklah menjadikan batalnya sholat. Pun kita lanjutkan. Wa yusannu tartibuhu, paham ya? Jadi harus benar bacanya. Kalau masih kita ragu dalam baca, kadang-kadang lek ndak ngaji niku nggih. Sholihin misalkan, wa ala ibadillahi sholihin, dibaca wa ala ibadillahi sholikin, malah ngono. Sholikin, Pak Sholihin ini Pak Sholikin. Akhirnya nang tahiyat bareng maka sholikin. Nanti sholihin pakai ha nggih, pakai ha. Ha itu makhrajnya adalah tenggorokan, bagian tengah sama dengan ain. Sama sholikin beda. Solaka dengan solaha itu beda artinya. Lan apa molek sik ragu-ragu nggih ngaji malih ra apa-apa. Akeh wong sing iso belajar daripada kleru nggih terus awake dhewe nanggung resiko kan. Lebih baik rada isin-isin titik belajar ngoten.
Nek rada isine krana apa wis tuwa ngoten lho. Lek sik enom ora patek isin, lek wis tuwa ketok ra isone ya ngono. Malih konangan, pun ngantos ngoten wis biasa mawon. Memang pengen iso. Lek ndak iso, lek ndak belajar ya ndak mungkin iso. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya wa yusannu tartibuhu illa in akhalla tarkuhu bil ma'na fayadurru wa tabtulu bihi as-sholatu. Wajib wa yusannu tartibuhu, hukumnya mengurut-urutkan tahiyat itu adalah sunnah ya. Mengurut-urutkan itu artinya mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhirnya. Ini hukumnya sunnah selama tidak menjadikan cacatnya arti. Kalau menjadikan cacatnya arti, itu akan menjadikan batalnya sholat kalau kita tidak mengurutkan, bahaya. Misalnya jenengan mulak-malik ya, salamun alaika yuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh, sama kayak nimburi dhisik salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Misalnya ngoten. Lek ndadekne berubah arti itu bermasalah. Kalau tidak masalah. Contohnya sing ndadekne berubah apa ndak, wis ndak usah. Nyapu dadak gawe-gawe tahiyat sing model reno-reno kan ngoten to. Nggih. Dadak mulak-malik apa wis urutane kuwi mawon lah. Nggih. Walaupun tidak wajib mengurutkan, bukan berarti kita ndak perlu mengurutkan ngoten lho, tetap kita urutkan. Hukumnya sunnah. Wa amma mualatuha faqala ar-Ramli tajibu. Adapun melakukannya secara terus-menerus ini menurut Imam Ramli adalah wajib. Artinya ndak boleh mondak-mandek ngoten lho. Harus terus ngoten sampai selesai. Sakmene mandek tinggi ngopo ngoten lho pertanyaane yo ane. Dadi at-tahiyatul barakatuh shalawatut thayyibatu lillah muweneng dhisik. Muweneng terus nih assalamualaikum. Kan yo ki opo ngono barang ngoten lho. Dalam hukum fikih itu dibahas. Menurut Imam Romli, muallah itu hukumnya wajib. Terus menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya sunnah. Persyaratan batu staratu bi baik baqiyatu surutil Fatihah al-atiyah. Disyaratkan di dalam tahiyat syarat yang ada dalam Fatihah. Seperti tadi saya sampaikan. Syarate maca tahiyat padha karo syarate maca Fatihah. Termasuk harus bener makhrajnya. Harus bener panjang pendeknya. Harus lengkap tasdidnya. Makanya jenengan gurokne nggih. Lek memang jenengan ragu jenengan gurokne. Jenengan gurokne ora suwi kapan sekali dua kali ada kesalahan, kemudian jenengan titen di sing salah, akhirnya nggih berubah. Harus digurokne, ndak digurokne iso kok salah, nggih. Carane pripun? Jenengan ngomong karo sing iso, jajal semaken tahiyatku, semaken Fatihahku, enek sing kleru apa ora? Ngoten lho. Lek enek kleru tulung benerno. Kedah ngoten. Karena ada keinginan untuk memperbaiki. Demi ibadah kita nggih. Demi keselamatan kita akhirat, ini urusannya karo saya ibadah dan saya ibadah itu urusannya dengan keselamatan akhirat. Ndak usah isin-isin nggih sing cewek ngoten ndak usah isin, nyapa kok isin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya walau aja sa'anhu au anis sholati 'alan nabi ba'dahu lam yajib badluhu inda Ibnu Qasim banukila 'anir Ramli al-wujub. Tadi, andaikan tidak mampu membaca tahiyat atau membaca sholawat setelah tahiyat, maka tidak wajib menggantikannya. Yang dikatakan tadi tarot jama, menerjemahkan. Menurut Imam Ibnu Qasim, sedangkan menurut Imam Romli wajib untuk menggantinya atau wajib untuk menggantinya dengan bacaan yang lain di saat membaca tahiyat dan tidak bisa membaca tahiyat atau sholawat. Pun tahiyat sementara kita tinggalkan. Nanti masih disinggung lagi. Sekarang rukun yang ke-14, ar-rabi'a asyara. Rukun yang ke-14, jadi perkara yang wajib dilakukan di dalam sholat. Yang ke-14, al-qu'udu fihi. Duduknya tahiyat akhir. Tahiyat akhir ini harus duduk. Jenengan maca tahiyat sik nang sujud, ndak sah. Jenengan ngenteni imam suwi kok ndak bangkit saka sujud. Sujud terakhir kan biasanya disuwek-suwekne ngoten. Lo ndak paham suwek-suwek niki maca apa ya ora roh lho. Sujud suwi jenengan walah daripada suwi engko tak wayah tahiyat, tak menengahi, tak waca ning wayah sujud mboten kenging, nggih. Ndak boleh. Jadi kok membaca bagian tahiyat di waktu sebelum duduk, maka ndak sah tahiyatnya. Dibacanya tahiyat di saat sudah duduk,
tidak sebelumnya duduk. Al-ma'na anna rabi'a asara min arkanis shalah. Artinya rukun salat yang ke-14 adalah al-qu'ud fit tasahudil akhir, duduknya tahiyat akhir. Alal qadir bagi orang yang mampu duduk. Bahasanya duduk. Kalau kita melihat bahasa wajibnya duduk, ndak ada aturan duduknya seperti apa. Aturannya ndak ada. Boleh jenengan silo boleh. Tapi yo kangelan, bar sujud terus silo dadak nekak-nekuk sikil kan kangelan. Tapi pada dasarnya boleh, yang penting kan duduk. Jenengan duduknya duduk seperti duduknya tahiyat awal, ya boleh. Karena tidak harus duduk dalam bentuk apa, yang harus itu duduknya. Dalam bentuk bagaimana itu tidak wajib. Sunnahnya sekarang. Wa sunnah tawarrukun fihi. Sunnahnya adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu ya seperti duduk yang biasa kita lakukan di saat tahiyat akhir. Diblosokne bokonge, dipepetne nenggone lantai. Itu namanya duduk tawaruk. Lawannya tawaruk apa? Iftiras. Iftiras itu duduknya tahiyat awal, masih diletakkan di kaki pantatnya, tidak diblosokno. Akan tetapi bagi makmum masbuk, berarti makmum yang akan menambah rakaat setelah salamnya imam, duduknya tidak duduk tahiyat akhir, tidak duduk tawaruk ya. Tidak duduk tawaruk, tapi duduknya duduk iftiras. Duduknya seperti duduknya tahiyat awal. Satu, bagi orang makmum yang akan menambah rakaat. Paham gak? Jadi jenengan misalnya gabung imam, wis ketinggalan satu rakaat. Mau ndak mau kan tetap harus ikut imam sampai salam. Duduk sebelum salamnya jenengan sing ketinggalan sak rakaat itu loh. Itu jangan seperti duduknya imam yang mau salam. Kita duduknya duduk seperti duduknya tahiyat awal. Baru setelah imam salam kita berdiri kan ngoten. Nanti duduk di salam kita mau salam tahiyat akhir kita duduknya duduk tawaruk. Begitu juga orang yang mau melakukan sujud sahwi. Kita ketinggalan, kita meninggalkan tahiyat awal misalkan, atau kita lupa tidak membaca doa kunut. Disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ketika kita membaca tahiyat akhir, di saat kita mau melakukan sujud sahwi, maka duduk kita bukan duduk tawaruk, tapi duduk kita duduk iftiras, duduknya tahiyat awal. Baru setelah kita selesai sujud pertama, kemudian duduk, sujud lagi, mau salam, kita duduknya duduk tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk tahiyat akhir dengan duduk tawaruk ini juga disunnahkan di saat kita sholat 2 rakaat. Disunnahkan juga di saat kita sholat 2 rakaat. Saya baca di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Karena praktek yang ada di sekitar kita, ada orang yang sholat 2 rakaat, duduknya duduk tahiyat awal. Pernah menjumpai seperti itu? Sering ya, duduknya tahiyat awal. Ilmunya mana saya tidak tahu. Namun kalau kita lihat dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan far'un fi madzahibil ulama fi hayatil julus fi tasahudaini. Far'a menerangkan madhabnya ulama tentang bentuk sujud di saat 2 tahiyat, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Madhabuna annahu yustahabbu ayyaj lisa fitasahudil awali muftarisan. Madhab kita, madhab Syafi'i, madhab Syafi'i disunnahkan ketika tahiyat awal duduknya itu duduk iftiras. Paham nggih? Iftiras duduk sing biasa niku lho, sing ndak diblosokno nggih. Jenengan lek istilah bahasa Arab ndak ngerti, kudu ngerti bare ngoten lho. Nggih iki maklum. Wa fisani mutawarrikan nggih. Untuk tahiyat akhir itu pakai duduk tawaruk diblosokno. Fa in kanat as-sholatu raq'ataini jalasa mutawarrikan. Andaikan orang itu sholat, andaikan sholat yang dikerjakan adalah sholat 2 rakaat qobliyah ba'diyah misalkan, tetap duduknya jalasa mutawarrikan, duduk tawaruk, duduk dengan blosokne bokong, blosokne sikil nggih, menghimpitkan nggih kok blosokne bokong. Jadi blosokne sikil, duduknya duduk tawaruk. Niki lho madhab Syafi'i, nggih.
Jenengan kadang tirok-tirok, wah gandengku kok salat 2 rakaat duduk tahiyat awal ya. Aku tak melok-melok ae daripada aku dipaido. Biasanya kan ngoten. Kita harus tahu, tetap sunnahnya duduknya adalah duduk tawaruk walaupun sholatnya hanya 2 rakaat. Bisa dibuka dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 4 halaman 437. Wa qala Malik, sedangkan Imam Malik dalam madhab Maliki yajlisu fihi ma mutafarrikan. Menurut Imam Malik, baik duduknya tahiyat awal maupun duduknya tahiyat akhir sama-sama tawaruk. Lek enek wong praktekne nggih aja dipaido. Duduk tahiyat awal di niki diblosokne sikile niki, ora diblosokne bokonge. Diblosokne sikile nggih. Lha ngoten niku anggap mawon ikut Imam Malik. Awake dhewe kadang kan ngoten wis tak anggap tahiyat akhir. Wis lungguhe tahiyat akhir. Oh, tibake kok tahiyat awal. Akhirnya kan berubah to posisi. Biasanya kan ngoten. Karena kita anggap duduknya itu seperti itu. Karena kita ikut Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik lain, tahiyat awal duduknya yo tawaruk. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dan Imam Sufyan Sauri yajlisu fihima muftarisan. Imam Abu Hanifah dan Imam Sufyan Sauri duduknya bagian tahiyat baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir itu sama-sama duduk iftiros. Tahiyat akhir ndak dilihat rakaatnya berapa, yo panggah koyok lungguhe tahiyat awal. Ketene iki lho perbedaane. Kemudian waqala Ahmad ingkanat as-salatu rak'ataini iftaroso. Apabila salat yang dikerjakan 2 rakaat menurut Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali berarti duduknya duduk iftiros. Berarti orang yang 2 rakaat salatnya mau salam tidak duduk dengan duduk tawaruk, tapi duduk iftiros mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Syafi'i napa Hambali jenengan? Syafi'i. Berarti kudu piye? Tawaruk nggih ngoten. Kena aja melu-melu tok nggih. Wa in kanat arba'an iftarasa fil awal wa tawarraka fisani. Kalau salatnya 4 rakaat menurut Imam Ahmad bin Hambal di saat tahiyat awal pakai iftiras, di saat tahiyat akhir pakai tawaruk. Ini perbedaan duduk. Sehingga jangan kemudian mencela yang sudah Syafi'i duduknya sholat 2 rakaat di saat tahiyat akhir pakai duduk tawaruk. Wis asale tawaruk terus gawe iftiras, anggapannya sing bener iftiras. Ini perbedaan pendapat dalam madhab. Kalau memang kita niat ikut madhabnya Hambali, monggo. Tapi kalau kita menganggap Syafi'i salah, jangan. Ngoten lho. Syafi'i baik sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat, lek wis tahiyat akhir duduknya duduk tawaruk. Kalau siapa tadi Imam Malik, mbuh tahiyat awal atau tahiyat akhir duduknya duduk tawaruk. Kan ngoten lho. Kalau Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Imam Hanafi semuanya iftiros duduknya, koyok dia duduknya tahiyat awal. Sedangkan menurut Imam Hambali, kalau sholatnya 2 rakaat tahiyat akhirnya pakai duduk iftiros, kalau sholatnya 4 rakaat tahiyat akhirnya pakai tawaruk, tahiyat awalnya pakai iftiros. Karena kita di perkotaan sehingga majmu' orang memiliki pendapat yang masing-masing, namun kita yang sudah sejak kecil Syafi'i ya sebaiknya kita ikut yang Syafi'i yus umume ngoten niku, sehingga kita tidak ada keraguan dalam melakukannya. Pun yang berikutnya al-khamisa asyara as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Rukun salat yang ke-15 adalah membaca sholawat pada Kanjeng Nabi. Baca sholawat itu bukan bagian dari bacaan tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan sholawat itu rukun yang berbeda. Maka kita harus memahaminya. Sholawat itu harus bagaimana yang harus kita baca. Kita lihat al-makna anal khamisa asyara min arkani sholah as-sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasahhudil akhir bi ayyatiya biha ba'dahu. Artinya rukun sholat yang ke-15 adalah membaca sholawat pada Kanjeng Nabi pada tahiyat akhir. Artinya mendatangkan atau membaca sholawat setelah membaca tahiyat.
Wala yaduru takhallulu dzikrin au sukutin bainahuma. Walau tawilan. Niki fikih ya. Enggak ada masalah, tidak apa-apa andekan antara baca sholawat dengan membaca tahiyat itu dipisahkan oleh zikir atau diam, walaupun itu lama. Menjenengan bar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian la ilaha illallah, baru Allahumma sholli ala Muhammad, baru setelah itu salam misalkan. Itu tidak batal. Atau diam ngoten. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diam suwi ngoten. Bare Allahumma sholli ala Muhammad misalkan. Kemudian salam, tidak batal. Karena antara sholawat dengan tahiyat ini rukun yang lain gitu. Sama-sama rukunnya namun rukun yang lain. Antara sholawat dan tahiyat boleh dipisah walaupun lama. Namun pertanyaan nyapo dadak dipisah barang. Ora kesuwen dadak ngono barang ge nyapo. Ya bar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang yang harus dibaca dalam sholawat itu bagaimana? Wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammadin. Niki lho. Baca sholawat niku wajibnya Allahumma sholli ala Muhammadin. Berarti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Sah wisan salat. Tahu praktek ngoten Pak War? Dereng, pasti teko fil alamina nggih. Pasti teko fil alamina innaka hamidum majid. Krana anggapane kuwi kabeh ngoten lho. Padahal wajibnya Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad itu sudah bisa. Di Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup bacaan sholawat. Sunnahnya ya membaca sholawat yang biasa kita baca sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian kita tambahkan lagi doa-doa yang lain ya. Doa-doa tentang bagaimana kita agar selamat dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar, min fitnatil mahya wa mamati, min fitnatil masiihid dajjal misalkan, dan yang lainnya. Itu tambahan-tambahan wajib mek Allahumma sholli ala Muhammadin. Kemudian bagaimana dengan menambahkan sayyidina? Kita baca dalam kitab Fathul Mu'in. Dalam kitab Fathul Mu'in di sini dijelaskan wala ba'sa bisyadati sayyidina qabla Muhammad. Tidak ada bahaya, tidak ada masalah, ora apa-apa. Terserah awakmu nambahne kata sayyidina sebelum kata Muhammad. Jangan alergi dengan sayyidina. Fathul Mu'in kitabnya ulama. Rekomendasi yang direkomendasikan oleh para ulama kita pakai Fathul Mu'in kalau belajar fiqih. Mengatakan wala ba'sa bisyadati sayyidina qabla Muhammadin. Tidak ada apa-apa, tidak ada masalah menambahkan sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jenengan yang belajar mbiyen mesti enek sayyidina nih. Bahasan keri-keri niki diprotes wong. Wah enek sayyidina nih, akhirnya ndak wani nggih sayyidina. Pun ndak wani, manggah wani, cah kene ora wani. Karena ada dasarnya ngoten lho. Wala ba'sa bisyadati sayyidina. Tidak ada bahaya menambahkan kata sayyidina sebelum Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wajib Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Itu tentang rukun-rukun salat yang harus kita pahami. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang masalah salam dan masalah rukun salat yang lainnya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang pada kita, nggih, terus semangat belajar, nggih. Seminggu sepisan nggih belajare pun ngantos ndak semangat, dan setelah kita belajar monggo nggih kita praktekkan. Kita praktekkan, jangan sampai kesalahan yang saat ini sedang ada pada kita terus-terusan kita lakukan. Harus kita perbaiki biar kita benar sholatnya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.